Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirsuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya menjelaskan yang bagian pertama tentang pengantar sistem informasi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada sejarah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis. Peranti keras ini telah mengalami kenaikan kecepatan dan kapasitas, juga disertai dengan penggunaan ukuran. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya menggunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Walaupun pada awalnya sistem informasi manajemen mungkin saja tidak menggunakan atau membutuhkan teknologi, mungkin saja sebelum ditemukannya komputer atau bahkan mesin tik, sistem informasi manajemen telah ada, walaupun tidak menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tanpa disadari telah dilakukan, karena pada awal mula ilmu manajemen diterapkan, tidak ditemukan teknologi yang mendukung sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen mulai mendapatkan perhatian khusus lebih serius dari pelaku usaha sejak teknologi informasi mulai dimanfaatkan. Yang selanjutnya ada hukum Moore. Hukum Moore alias hukum Moore alias Moore Law adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel Gordon Moore pada tahun 1965. Hukum ini menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan, jumlah transistor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bisa bertambah 2 kali lipat. Dan nyatanya begitu adanya, di mana sudah ada miliaran transistor pada chip terbaru yang tidak terlihat oleh manusia. Jika hukum Moore berlanjut sampai 2050, maka insinyur harus membangun transistor dari komponen yang lebih kecil dari atom hidrogen tunggal. Ini juga semakin mahal bagi perusahaan untuk mengikuti. Pabrik fabrikasi bangunan untuk chip baru akan bisa menghabiskan biaya miliaran hingga triliunan rupiah. Nah, ini dia sistem informasi manajemen. Sebenarnya apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Berbeda dengan pengolahan data sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen tidak berkewajiban memberikan informasi kepada lingkungan perusahaan. Tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan untuk semua tingkat manajemen. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika yang disediakan dalam bentuk tabel ataupun grafik. SIM menggunakan dua peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Peranti lunak pembuat laporan terdiri dari program yang menghasilkan laporan periodik dan khusus. Kedua laporan tersebut dapat terlihat sama persis. Yang membedakan adalah pemicunya, yaitu laporan periodik yang disiapkan sesuai jadwal tertentu dan laporan khusus yang disiapkan bila sesuatu kegiatan yang tidak biasa terjadi atau dilaksanakan. Isi dari laporan periodik maupun khusus dapat ditingkatkan dengan menyatukan konsep manajemen by exception atau MBA. MBA dapat disatukan dalam laporan dalam 4 cara. Yang pertama, menyiapkan laporan hanya saat terjadi pengecualian.
menggunakan urutan laporan untuk menyoroti perkecualian, mengkelompokkan perkecualian, dan yang keempat menunjukkan variasi dari keadaan normal. Terus yang kedua ada model matematis. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Model matematis ini merupakan jenis model yang berperan sangat penting dalam SIM. Model matematika dapat dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan mencapai optimasi. Beberapa model yang digunakan adalah model statis atau dinamis, model probabilistik atau deterministik, model optimasi, dan suboptimasi, yang kemudian akan menghasilkan output informasi yang dihasilkan akan digunakan untuk pihak-pihak yang akan memecahkan masalah, baik manajer ataupun profesional. Nah, seperti ini model SIM jika dalam bentuk gambar. Yang bermula lingkungan yang menghasilkan database, yang kemudian menghasilkan dua jenis tadi, yaitu penulisan laporan dan model matematika yang menghasilkan pemecah masalah organisasi yang dibuat data dalam bentuk informasi. Yang selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Decision support system adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan masalah. Contohnya, DSS ini dibuat untuk menentukan tingkat komisi bagi para tenaga penjualnya. DSS ini juga mengambil pendekatan jarak jauh. Dan output dari DSS ini adalah laporan berkala dan khusus dari model matematis yang kemudian ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui perangkat lunak yang disebut groupware. Nah, terus di DSS juga ada kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan manusia yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang ada dalam DSS melalui bentuk basic pengetahuan mengenai suatu area masalah dan suatu mesin deduksi atau inference engine yang dapat menghasilkan isi dari basis pengetahuan. Terus ada pemrosesan analitis secara online atau online analytical processing yang meliputi penyimpanan data dalam suatu bentuk multidimensional guna memfasilitasi penyajian dari data yang tak terhingga jumlahnya. Nah, ini model dari DSS yang tadi sudah dijelaskan, yang berawal dari relational database yang kemudian muncul report writing system, mathematic model, dan groupware yang menghasilkan output yang kemudian menjadi dua, yaitu knowledge database dan multidimensional database yang menghasilkan solution and explanation untuk knowledge database dan output from OLAP dari multidimensional database. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi ada 3, yaitu administrasi bidang akuntansi, ada manajer, dan staf profesional. Terus ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di sini ada beberapa tingkat manajer yang menggunakan masing-masing sistem informasi. Yang pertama ada tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level, yang mana tugasnya mengambil yang keputusannya mengaruhi keseluruhan organisasi selama
bertahun-tahun kemudian. Yang kedua ada tingkat pengendali manajemen control level. Tingkat ini merupakan tingkat tengah dari manajer yang memiliki tanggung jawab menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Yang ketiga ada tingkat kendali operasional atau operational control level, yang merupakan tingkat terendah yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Nah, ini merupakan contoh modelnya dari manajer. Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan manajer? Manajer mempunyai dua tugas. Yang pertama menjalankan fungsi manajemen dan menjalankan perannya sebagai manajer. Menjalankan fungsi manajemen ada 5, termasuk merencanakan atau planning, terus berorganisasi atau organizing, terus mengisi atau staffing, mengarahkan atau directing, dan yang terakhir mengendalikan atau controlling. Sedangkan peran manajer adalah sebagai orang yang merancang dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Terus peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Dalam SIM, pemecahan masalah ada 2 dasar. Yang pertama sumber daya informasi organisasi, dan yang kedua identifikasi dan pemahaman masalah. Terus tahapan-tahapannya apa aja sih? Menurut Herbert Asimon, pemecahan masalah akan terlibat dalam 4 hal. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang keempat, aktivitas peninjauan, nilai pilihan-pilihan masa lalu. Nah, selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.